Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu bank lagi yang akan segera membagikan dividen. Wow, di awal tahun ini banyak sekali bank-bank yang mulai membagikan dividen mereka. Tapi memang itu biasanya menjadi timing mereka untuk membagikan dividen. Biasanya pada akhir bulan, maksudnya awal tahun. Karena setiap akhir tahun mereka sudah mengumpulkan laporan keuangan mereka sehingga mereka dapat memutuskan ingin membagikan dividen itu berapa besar. Dan itulah yang diambil timing mereka, yakni pada awal tahun teman-teman. Sama seperti Bank Jawa Timur ini yang akan segera membagikan dividen. Kita akan membahas bersama-sama Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) dengan kode emiten BJTM. Bank yang satu ini juga ada masuk ke dalam watchlist saya karena memang valuasinya yang masih cukup menarik. Kita lihat seberapa besar dividen yang akan dibagikan oleh BJTM ini. Kita lihat di sini bahwa mereka akan membagikan dividen sebesar Rp52 per lembar saham. Kalau kita hitung-hitung, maka dividen yang didapatkan itu bisa dari 5-6% teman-teman. Ya, cukup standar bagi dividen yield daripada bank-bank, sehingga BJTM ini sebenarnya dari dividennya ini tergolong tinggi untuk bank. Karena biasanya BBCA itu kan paling 1%-an, BRI paling berapa persen gitu. Tapi untuk BJTM ini sebesar 5-6% dividen yieldnya. Cukup tinggi untuk sebuah bank. Dan juga kita lihat di sini comeback mereka itu tanggal 25 Maret. Jadi sekitar pada waktu video ini diupload mungkin hanya sisa 1 hari untuk memutuskan, mempertimbangkan apakah akan mengeksekusi saham ini untuk ikut dividennya atau tidak. Nah, ini balik lagi kepada teman-teman. Kalau saya sendiri, saya tidak tertarik dividen yieldnya yang di bawah 10%. Ya, kalau di atas 10% masih bisa dipikir-pikir lagi sih, tapi untuk BJTM ini masih tidak. Tapi memang ada alasan kenapa BJTM ini dapat masuk ke dalam watchlist, karena memang valuasinya cukup menarik. Kita akan melihat sejarah daripada BJTM ini ya. Mereka memiliki profil, memiliki sejarah, di mana pembangunan mereka itu di dalam waktu yang cukup bagus teman-teman ya. Yakni pada tanggal 17 Agustus, di mana adalah hari kemerdekaan kita juga. Indonesia lalu dibangun pada tahun 1961. Ini yang menarik teman-teman ya. Jadi kalau Indonesia ulang tahun, maka BJTM ini juga ulang tahun. Waktu pembangunannya juga sangat pas banget. Kalau kita lihat dari sisi bisnisnya, ya seperti bank pada umumnya lah ya, tidak perlu kita bahas terlalu banyak. Mereka menyediakan kredit kepada para debitur yang ingin mencari modal usaha, dan dari modal usaha itulah mereka kenakan bunga berapa persen kepada para debitur. Biasanya sih per tahunnya hitungnya 10% atau berapa persen gitu ya, pokoknya 10% ke atas biar mereka dapat mendapatkan keuntungan. Dan dari mana sih modal yang mereka pakai ini dapat dipinjamkan, yakni dari para nasabah. Ya, tentu saja kita menyimpan menabung uang di dalam bank itu kan memang untuk keamanannya sih, bank itu memiliki keamanan yang cukup kuat sehingga dapat menjaga dana-dana kita. Dan juga kadang-kadang bank juga dapat memberikan imbal balik yang cukup besar. Seperti kalau kita tahu di deposito ya, mungkin bunga per tahunnya bisa 3% atau 4%. Atau kalau kita cuma taruh di tabungan sih biasanya cuma sedikit ya, 0,5%. Jadi itu sangat kecil banget. Tapi itulah bagaimana bank dapat menghasilkan uang, yakni memutar uang dari para nasabah sehingga mereka dapat pakai sebagai modal usaha. Nah, ini yang dilakukan oleh bank-bank termasuk BJTM ini sendiri. Jadi tentu saja ini sangat berpengaruh kepada kehidupan orang banyak. Apalagi kita berbicara tentang modal usaha ya. Kita kalau tidak berusaha, bekerja dan lain-lain itu rasanya ada yang kurang gitu ya. Kayak apa? Aduh, hari ini gue nggak produktif, gue nggak bisa menghasilkan, mendapatkan gaji dan lain-lain, mendapatkan uang dan lain-lain, itu rasanya kurang. Makanya bank ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi tentu saja pasti sangat dibutuhkan oleh orang banyak, termasuk BJTM ini. Ya, demikian tentang pembahasan daripada BJTM yang cukup stabil bisnisnya sehingga dibutuhkan orang banyak. Sekarang kita akan melihat pemegang sahamnya ya. Iseng-iseng aja sih karena memang ini dari pemerintah ya, Bank Jawa Timur ini, jadi Kemda Jawa Barat nggak ada masalah sih. Dengan posisi masyarakat sebesar 20%. Cukup aman. Lalu kita lihat fundamental daripada BJTM ini ya. Dengan aset itu sebesar 100 triliun. Ya, ini
salah satu pencapaian daripada BJTMC. Udah tembus 100 triliun asetnya dengan operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice. Dengan PER 8 kali. Inilah alasan kenapa BJTM dapat masuk ke dalam watchlist saya. Dengan PBV-nya 1,1. Cukup murah, dengan operating profit margin 24%, net profit margin 20%. Nice, dengan quick rasionya 107%. Lalu tes terakhir BJTM ini yang sudah masuk ke dalam watchlistnya, ini adalah turnover, yakni sebesar 6,89 M. Lolos. Jadi untuk BJTM ini masuk ke dalam watchlist ya, tidak perlu diragukan lagi. Memang perusahaan yang satu ini cukup menarik dan juga mereka akan membagikan dividen. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah ini dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman untuk ikut aksi koperasi yang satu ini? Silakan dipertimbangkan. Dan demikianlah pembahasan tentang BJTM. Perusahaan yang akan segera membagikan dividen ya. Dividennya seberapa besar, yakni 782 miliar rupiah dengan dividennya sebesar 5-6%. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.